Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini teman-teman saya ingin sharing tentang diagram sederhana dari Robert Kiyosaki. Jadi ceritanya kemarin saya baru habis baca lagi nih buku Robert Kiyosaki yang judulnya Second Chance, teman-teman, kesempatan kedua. Jadi di buku itu menceritakan bahwa ringkasan krisis-krisis yang terjadi dari tahun 70-an ya, 1970-an sampai tahun 2008, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu krisis-krisis yang pernah terjadi di sebelumnya dan memahami bagaimana cara kerjanya dan sampai menciptakan satu peluang, nah teman-teman wajib membaca buku Second Chance, teman-teman. Nah, di buku itu menceritakan bahwa ada satu diagram dari Robert Kiyosaki yang bisa kita praktekkan. Kalau kita praktekkan dua hal ini ya, di diagram ini ada dua hal, maka kita bisa tambah kaya gitu, kata dia gitu ya. Nah, menurut saya ini benar gitu, dan secara tidak sengaja saya juga praktekkan di diagram ini gitu. Langsung aja kita masuk ke diagramnya. Jadi saya udah coba coret-coret ya di HP saya. Nah, di diagram ini adalah diagram sederhana ini menceritakan bahwa ada income dan expense, teman-teman. Jadi ada pemasukan sama pengeluaran. Jadi contohnya ini pemasukan ya. Pemasukan pasti kita punya gaji, teman-teman. Misalnya kita punya income, gaji. Nah, biasanya kebanyakan orang ya ketika punya income lari ke liabilitas, teman-teman. Ya, ini saya coba coret, lari ke liabilitas. Liabilitas ini contohnya apa? Misalnya, kalau kata Robert Kiyosaki, bahkan kalau kita punya rumah nih, itu dianggapnya liabilitas, teman-teman. Why? Karena kalau kita punya rumah, itu kan butuh pengeluaran, teman-teman. Contohnya, ini kalau saya punya rumah, saya harus bayar listrik, gitu ya. Saya harus bayar maintenance kalau saya tinggal di komplek. Saya harus bayar, contohnya, pajak gitu kan. Saya harus bayar tiap tahun ada PBB. Nah, itu mengakibatkan expense, teman-teman. Nah, akibatnya ketika kita punya income, ya, kita keluarkan ke liabilitas, akhirnya malah menambah pengeluaran di liabilitas ini. Contohnya lari lagi ke expense ini, teman-teman. So, bukan berarti kita nggak boleh beli rumah ya. Bukan berarti kita nggak boleh beli rumah, tapi kita boleh beli rumah kalau kata si Robert Kiyosaki ini, kalau kita punya aset sudah lebih tinggi minimal 5-10 kali lipat dari barang tersebut. Misalnya saya pengen beli rumah 1 miliar gitu kan. Berarti saya harus punya aset minimal 5M. Ya, jadi saya punya 5M, saya keluarkan 1 miliar. Nah, itu boleh saya beli rumah. Dan ketika ada expense yang keluar dari rumah, saya yakin ya anggaplah berapa juta per bulannya. Itu masih saya punya aset 4 miliar. Jadi itu sangat aman, teman-teman. Jadi yang dianggap liabilitas ini, contohnya kita jangan dipraktekkan, teman-teman. Tapi kalau bisa kita punya income, nah dari income ini kita masuk ke aset, teman-teman. Aset ini ya contohnya kalau si Robert Kiyosaki, dia kan sangat suka dengan emas ya. Nah, emas ini adalah aset. Karena di aset ini, dia tidak menambah biaya pengeluaran. Tidak masuk lagi ke expense, tapi tetap di aset. Malah aset ini at the end akan menambah income baru ke kita. Contohnya, nanti kita punya saham. Maaf nih teman-teman, tulisannya jelek soalnya ini pakai HP dan saya kurang bisa mengaplikasikannya, teman-teman. Nah, ini saham, terus misalnya kos-kosan ya, teman-teman. Saham kan, kita ngomongin saham dulu ya. Misal saham punya kita invest terus menghasilkan dividen, teman-teman. Ya, dividen ini yang akan menambah ke income kita, teman-teman, dari saham itu. Nah, ini yang namanya aset, teman-teman. Jadi kalau pada saat kita awal nih merintis atau berkarir, jadi usahakan ketika kita punya income, larinya itu adalah ke aset, teman-teman, agar di aset ini bisa menambah lagi ke income kita, teman-teman. Misalnya kos-kosan, teman-teman punya kos-kosan kan. Kos-kosan ini kan biasa kalau teman-teman punya kos-kosan yang bagus, tempatnya strategis, sangat ramai penghuninya, itu akan menambah income teman-teman dari tiap bulan hasil orang sewa gitu. Nah, itu yang bisa menjadi aset itu. Tapi ketika misalnya kita beli mobil ya, mobil masuknya ke liabilitas, saya beli mobil, malah ini akan menambah lagi ke expense-nya gitu, menambah pengeluaran lagi dari liabilitas ini. Mobil ini kan perlu perawatan, misalnya perlu servis, perlu isi bensin gitu ya, perlu perawatan ya, dan lain-lain lah, pajak segala macam, teman-teman. So, bukan berarti kita nggak boleh beli mobil, tapi kalau kita sudah punya income, sudah punya aset yang sudah cukup besar, berarti kita boleh beli mobil. Karena
kalau kita punya pas-pasan, malah ini akan menguras uang kita gitu. Kita akan tetap berada di zona yang sama gitu. Seperti kata Robert Kiyosaki, rat race gitu ya, lingkaran hamster itu teman-teman. So, mungkin dari diagram ini teman-teman boleh yang ingin level up portofolio kita gitu ya, wajib kita dari income dulu masuk ke aset teman-teman. Baru dari aset, udah menggelembung nih, udah besar, baru kita boleh membeli liabilitas. Contohnya membeli rumah. Kalau kata Robert Kiyosaki itu kan menjadi liabilitas ya. Nah, menurut saya benar juga sih, karena ketika punya rumah harus membayar segala maintenance, membayar pajak, itu kan merupakan satu pengeluaran gitu. Yang at the end kalau saya mau beli rumah, minimal saya punya income atau total dana kekayaan saya sudah melebihi paling minimal kali 5 dari harga tersebut, teman-teman. Biar kalau ketika saya beli, saya tidak menjadi jatuh miskin gitu ya. Jadi saya tetap ada uangnya gitu yang bisa bertahan atau bisa saya investkan. Jadi kalau misalnya kita mau beli mobil, bukan berarti mobil liabilitas juga, tapi kalau kita mobil itu kita beli, kita sewakan. Misalnya kita pakai untuk jadi Grab gitu ya, atau jadi Gokar gitu. Nah itu malah menjadi tambahan income lagi teman-teman. Jadi pandai-pandai kita untuk mengelola dari barang yang kita beli gitu. Contohnya ini kamera nih, videografer saya. Kalau dia beli, dia rekam saya, dapat uang ya jadinya aset gitu. Tapi kalau dibeli ya cuman disimpan doang, nah jadi liabilitas. Nanti lama-lama ada servisnya, ganti baterainya segala macam gitu. So buat teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat karena ini sangat sederhana ya. Tapi kalau dipraktekkan ya teman-teman bisa merasakan manfaatnya gitu. Semoga teman-teman bisa praktekkan, teman-teman langsung coba ini ya, susun gitu, yang mana cocok dengan teman-teman aset-asetnya gitu. Apakah emas, kos-kosan, saham gitu, reksadana, cryptocurrency, banyak gitu aset-asetnya teman-teman. So, mungkin ini saja kali ini videonya ya, yang ingin saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Kalau memang ini bisa di-sharing ke grup teman-teman gitu ya, circle-nya atau grup WhatsApp-nya boleh juga di-share gitu. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.